Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairiyah. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda dari program studi bimbingan dan konseling Islam semester 3. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI sebagai dosen pengampu. Jadi, apa sih psikologi perkembangan itu? Psikologi perkembangan adalah cabang ilmu psikologi yang mengkaji perkembangan tingkah laku dan aktivitas mental manusia sepanjang rentang kehidupannya mulai dari masa konsepsi hingga meninggal dunia. Fokus utama psikologi perkembangan adalah memahami bagaimana individu berkembang secara fisik, kognitif, sosial, dan emosional seiring waktu. Cabang ilmu ini mencoba menjelaskan bagaimana faktor-faktor genetik dan lingkungan berinteraksi dalam membentuk perkembangan individu, serta bagaimana pengalaman-pengalaman dalam hidup mempengaruhi perkembangan individu tersebut. Psikologi perkembangan pertama kali dikenal pada abad ke-17 hingga akhirnya menjadi lebih terstruktur pada abad ke-20. Pada abad ke-17, John Locke mempopulerkan ide bahwa pikiran seseorang adalah tabula rasa atau kanvas kosong yang diisi dengan pengalaman-pengalaman. Ide ini memberikan dasar bagi pemikiran tentang perkembangan kognitif. Pada abad ke-18, Jean-Jacques mengemukakan pandangan bahwa manusia secara alami baik dan pengaruh lingkungan yang buruk dapat merusak kebaikan alamiah kini. Pandangan ini mempengaruhi pemikiran tentang perkembangan moral dan sosial. Kemudian pada abad ke-19, Charles Darwin mengembangkan teori evolusi yang mempengaruhi pemikiran tentang perkembangan manusia sebagai bagian dari evolusi. Ide-ide ini mendorong minat dalam perkembangan anak-anak dan evolusi perilaku manusia. Seorang psikoanalisis terkenal, Freud, memberikan kontribusi besar dalam pemahaman perkembangan psikoseksual. Teorinya mengenai tahapan-tahapan perkembangan seksual dan struktur kepribadian berpengaruh besar pada psikologi perkembangan. Selanjutnya, pada abad ke-20, John W. Watson dan B.F. Skinner membawa pandangan behaviorisme ke dalam psikologi perkembangan dengan menekankan peran belajar dan lingkungan dalam perkembangan anak. Pada abad ke-20 hingga ke-21, teori-teori perkembangan yang signifikan seperti teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget dan teori perkembangan sosial oleh Erik Erikson berkembang selama periode ini. Piaget mengemukakan bahwa anak-anak melalui tahap-tahap perkembangan kognitif yang berbeda, sedangkan Erikson menekankan tahap-tahap perkembangan psikososial sepanjang hidup. Selama berabad-abad, psikologi perkembangan telah berkembang menjadi cabang ilmu yang lebih luas dengan berbagai teori dan pendekatan yang berbeda untuk memahami perkembangan manusia. Ilmu ini terus berkontribusi pada pemahaman kita tentang bagaimana individu tumbuh dan berkembang sepanjang masa, serta bagaimana faktor-faktor genetik, lingkungan, dan sosial mempengaruhi perkembangan tersebut. Berikut ini merupakan tokoh penting dalam sejarah awal psikologi perkembangan, antara lain: yang pertama, J. Stanley Hall; yang kedua, Jean Piaget; yang ketiga, Erik Erikson; keempat, Sigmund Freud; dan yang terakhir, John Bowlby dan Mary Ainsworth. Dalam psikologi perkembangan, terdapat dua objek dalam pembahasannya, yaitu yang pertama, objek materia. Objek materia adalah penghayatan dan tingkah laku manusia. Yang kedua adalah objek forma. Objek forma dari psikologi perkembangan ini adalah aspek studi tentang human behavior dan human relationship dalam bidang atau dari sudut tinjauan kependidikan. Konkretnya adalah proses membimbing, mengajar, dan melatih anak dalam dunia pendidikan. Adapun tujuan mempelajari psikologi perkembangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk melakukan proses pengukuran dan menjelaskan mengenai perubahan dan transformasi tingkah laku yang terjadi pada individu dan menerangkan perkembangan sesuai dengan tingkat umur dan memiliki ciri universal. Artinya, berlaku bagi anak-anak di mana saja dan dalam lingkungan sosial budaya. Misalnya, anak-anak di dunia akan memperlihatkan reaksi takut pada usia antara 8 sampai dengan 12 bulan. Yang kedua, untuk mempelajari perbedaan yang sifatnya pribadi dan terjadi pada tahapan tertentu. Misalnya, kebanyakan anak di usia 8 bulan akan menunjukkan kelekatan dan
menangis jika ditinggal oleh ibunya. Sedangkan bisa saja hal tersebut tidak terjadi pada anak yang lainnya. Selain itu, di usia 1,5 tahun, terdapat anak yang sudah mampu mengucapkan 10 kata, sedangkan terdapat anak lain yang belum tentu mampu mengucapkan hal demikian. Yang ketiga, untuk mempelajari tingkah laku yang terjadi pada anak di lingkungan tertentu dan menunjukkan reaksi yang berbeda. Misalnya, seorang anak pada lingkungan sosial tertentu akan mudah mengalami frustasi, sedangkan ketika berada di lingkungan rumahnya, anak tersebut dapat lebih nyaman dan tenang ataupun sebaliknya. Dan yang terakhir, psikologi perkembangan juga membahas terkait dengan penyimpangan atau abnormalitas dari tingkah laku yang dialami individu, seperti kenakalan, kelainan dalam fungsi intelektual, dan lain sebagainya. Adapun manfaat dalam mempelajari psikologi perkembangan ini adalah: yang pertama, kita dapat lebih memahami mengenai pola umum perkembangan dan pertumbuhan yang terjadi pada individu, beserta dengan tahapan-tahapan ataupun fase perkembangan yang terjadi. Yang kedua, dapat meningkatkan sikap senang bergaul dengan orang lain, terutama pada anak dan remaja ketika berada dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang ketiga, dapat mengarahkan individu untuk berbuat dan bertindak sesuai dengan tahapan perkembangannya. Dan yang terakhir, dengan mempelajari psikologi perkembangan, dapat membantu peserta didik untuk memahami dan memberikan bimbingan kepada peserta didik sesuai dengan tahapan perkembangan, sehingga pelaksanaan proses pendidikan dapat berjalan dengan sukses. Jadi kesimpulannya, psikologi perkembangan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perubahan dalam perilaku dan aktivitas mental individu sepanjang masa kehidupan mereka, melibatkan perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Cabang ilmu ini memiliki sejarah yang panjang, melibatkan pemikiran tokoh-tokoh seperti Jean Piaget, Erik Erikson, Sigmund Freud, dan lainnya. Tujuan utama psikologi perkembangan adalah untuk memahami bagaimana faktor genetik dan lingkungan mempengaruhi perkembangan individu. Studi ini juga membahas perbedaan individu dan aspek abnormalitas. Manfaatnya termasuk pemahaman tentang tahapan perkembangan, kemampuan berinteraksi dengan orang lain, bimbingan sesuai tahapan perkembangan, dan dukungan dalam proses pendidikan. Jadi, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga ilmu yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya sendiri